hanya pejabat surga tertinggi lah. Contohnya? Yang dimaksud dengan Sang Maha Pencipta. Contohnya siapa? Yahweh. Contohnya yang mengaku pejabat surga tetapi dia iblis. Banyak yang mengaku-ngaku Sang Maha Pencipta di semesta ini. Malaikat gimana? Pejabat surga ya? Jadi entah siapapun itu, tetapi menurut logika Bible, siapapun yang menurut logika Bible, setiap oknum-oknum yang mengaku-ngaku Sang Maha Pencipta, tapi dia tidak termasuk pejabat surga, maka itu penipu. Bukan, Bible berlogika ya? Jadi itu menurut fakta Bible. Sebab menurut Bible, Sang Maha Pencipta itu adalah satu-satunya manusia yang paling Allah. Menurut apa? Menurut Bible. Tertulis di mana? Tertulis di mana? Jadi, ya di mana ditunjukkan bahwa Sang Maha Pencipta itu adalah makhluk? Daniel 7 ayat 13. Ya, akan dibaca. Ya. Okay. Daniel 7 ayat 13. Baca. Daniel 7 ayat 13 ya. Jadi ini penglihatan Daniel ke surga. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut ujiannya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Artinya di sini Sang Maha Pencipta itu adalah makhluk ya. Kita pastikan dulu dialah makhluk. Yahweh, apa namanya? Kemudian kita masuk ke Ulangan 10:17. Tidak bisa yang disalib Yesus atau bukan. Paulus menerang madu 1 botol 180.000. Bu masak? Udah ya, David. Jelas ya. Terpotong Bu masak. Satu-satunya makhluk yang paling alam, satu-satunya makhluk yang paling sangat ajaib. Terpotong Bu masak. Ulang lagi. Terpotong tadi suaramu. Sang Maha Pencipta itu adalah satu-satunya makhluk yang paling sangat ajaib, satu-satunya makhluk yang paling Allah. Siapa namanya? Yahweh. Yesus. Yesus adalah salah seorang Allah dan salah seorang Tuhan. Berapa jabatannya itu? Yesus disebut Tuhan karena dia seorang pejabat surga. Jabatannya apa? Dialah satu-satunya manusia yang memberikan izin masuk surga. Dia disebut seorang Allah karena Yesuslah seorang yang sangat ajaib. Jadi Yesus seorang Allah artinya Yesus seorang yang sangat ajaib. Yesus seorang Tuhan artinya Yesus salah seorang pejabat surga. Sebab Tuhan adalah sapaan hormat hanya kepada para pejabat surga. Artinya di luar pejabat surga pasti tidak Tuhan menurut Bible. Ya, siapapun yang mengaku-ngaku Tuhan, kalau dia tidak termasuk pejabat surga, maka bagi kami itu penipu. Sebab hanya para Tuhan lah atau para pejabat surga lah yang layak disebut yang sangat-sangat suci, yang sangat-sangat mulia, yang sangat-sangat Begitu ya. Jadi malaikat pejabat Tuhan. ya, pejabat Tuhan. Tuhan itu artinya pejabat surga. Oh. Ya. Tuhan artinya pejabat surga. Tidak pejabat surga berarti tidak Tuhan.
siapa? Yang harus kau sadari gini kawan, ya di surga ada kerajaan surga, artinya pemerintahan surga. Oh iya. Namanya pemerintahan. Membayangkan surga itu nggak ada beda dengan membayangkan pemerintahan dunia. Di Indonesia ada pejabat negara, ada banyak dari rendah hingga tertinggi. Setiap pejabat negara disapa dengan Tuan. Selamat pagi Tuan, artinya selamat pagi yang mulia itu diucapkan kepada setiap pejabat negara. Kemudian kalau di surga, selamat pagi Tuhan atau selamat pagi yang sangat-sangat mulia itu diucapkan kepada setiap pejabat surga. Siapa yang melantik Jadi mereka Tuhan jadi dan pejabat? Tuhan itu Siapa hanya yang melantik? sapaan. Siapa yang melantik? Melantik siapa? Melantik menjadi pejabat itu siapa? Kayak presiden kan yang melantik itu kan MPR. Nah, jadi di kerajaan surga, pejabat surga tertinggi itu dialah Yahweh. Dialah yang melantik para anak buahnya. Dialah yang mengangkat para anak buahnya. Jadi pejabat surga tertinggi itu tidak dilantik karena dialah awal dari segala yang awal. Makanya dia disebut pejabat surga tertinggi. Karena dia pejabat surga tertinggi, makanya dia disebut pemilik surga. Si Edis dengan Pak Bom itu kira-kira bisa jadi pejabat surga nggak? Setiap orang-orang kudus pasti lulus menjadi Tuhan atau menjadi pejabat surga. Setiap nabi kudus pasti lulus menjadi Tuhan atau pejabat surga. Jadi kalau ada nabi tidak lulus menjadi pejabat surga, maka kemungkinan besar nabi itu nabi palsu. Ya, fakta Bible mencatat setiap nabi kudus lulus menjadi Tuhan atau pejabat surga. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku nabi dan tidak lulus menjadi Tuhan, maka itu sudah pasti nabi palsu. Itu menurut logika Bible ya. Nah, itu. Jadi yang berlogika ini Bible-nya apa manusianya? Ya, Bible mencatat setiap orang-orang kudus lulus atau duduk di pemerintahan surga, pemerintahan yang kekal. Bukan, yang berlogika ini manusianya apa Bible-nya? Bible mencatat bahwa orang-orang kudus pasti lulus menjadi seorang Tuhan atau seorang yang duduk di pemerintahan yang kekal atau pemerintahan surga. Ya. Jadi Bom dengan Edis kira-kira? Ya nggak tahu. Nanti kan kita tengok nanti apakah dia lulus menjadi pejabat surga, karena di surga ada pejabat surga, ada warga surga. Oh, ada warga ya, ada warga pula ya. Seperti Warganya di Indonesia siapa? ada warga negara, ada pejabat negara. Kira-kira warganya siapa tuh? Yang lulus menjadi warga surga itu hanya orang-orang Israel. Di luar orang Israel tidak lulus menjadi warga surga. Kenapa? Karena pejabat surga itu hanya orang-orang Israel. Ya. Ini asli apa enggak sih nih? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tutup kamera dulu. Silakan lanjut. Enggak, ada gue masak ini. Jadi Oke. Yang berkuasa di surga pasti hanya para pejabat surga. Tolong jelaskan cuma bagaimana mungkin Muslim masuk surga padahal Muhammad dan Allah tidak termasuk pejabat surga. Bagaimana dong mau menjelaskan ini ya? Tolong kau jelaskan bagaimana mungkin Muslim masuk surga padahal Muhammad dan Allah tidak termasuk pejabat surga. Tidak ada syarat masuk surga itu harus pejabat surga, nggak ada syarat itu yang mempersyaratkan siapa? Bukan loh, yang berkuasa di Indonesia pasti pejabat Indonesia. Yang berkuasa di surga pasti hanya para pejabat surga. Sementara Muhammad dan Allah tidak termasuk pejabat surga. Tolong jelaskan Yang bagaimana mempersyaratkan Muslim menjadi warga surga. Yang mempersyaratkan masuk surga harus pejabat itu siapa?
hanya para pejabat surga lah yang berkuasa di surga. Enggak dong. Surga Jadi itu siapa? dimasuki, orang yang masuk surga itu orang beriman. Bedakan dulu warga surga dengan pejabat surga. Tidak ada itu kamu dapat dari mana itu? Surga punya warga harus ada pejabat. Jadi, itu informasi dari Yang berkuasa mana? di Indonesia pasti para pejabat Indonesia. Ya. Iya, itu di dunia. Sekarang Nah, di surga yang berkuasa di surga, di pemerintahan surga, pasti hanya para pejabat Enggak. surga. Di dalam kitab yang kamu pegang itu syarat masuk surga itu adalah beriman, beramal. Jelaskan begini loh kawan. Mereka ya. kategorinya adalah orang soleh. Tapi kamu lari-lari terus. Ya dong. Yang masuk surga itu Jelaskan orang bagaimana soleh. mungkin Muhammad Saudara. dan Allah tidak termasuk pejabat surga. Artinya dia sama Saudara. sekali tidak. Yang masuk surga itu orang beriman, orang mukmin, orang soleh, soleha. Tidak ada Yang itu baik di Bible ataupun di Al-Quran tidak ada syarat masuk surga Ada dua golongan beriman. Ada dua golongan beriman. Beriman apa? kepada pejabat surga, beriman kepada Iya. pejabat gua gelap. Orang Beriman nanti kepada menjadi siapa? penghuni surga. Nanti orang itu beriman. Nanti itu orang itu masuk surga kalau dia beriman. Sekarang Jadi oke, saya ciri-ciri ikuti. agama iblis itu tidak memiliki kerajaan surga. Oke, saya ikuti irama saudara. Yesus ini pejabat surga. Salah seorang pejabat surga. Oke, bagaimana syaratnya untuk mengikuti pejabat ini masuk menjadi orang yang ada di bawah pemerintahannya? Apa syaratnya untuk menjadi warga negara Menjadi surga? muridnya. Iya, menjadi muridnya. Syarat menjadi murid menurut Yesus apa? Syarat menjadi murid Yesus itu urusan Yesus. Dia harus Bani Israel kopla. Iya betul. Hanya orang Sekarang Israel, saya tanya, hanya orang Gumasa Israel ini yang Bani Israel enggak? Gumasa ini Ya, Bani saya Israel. Bani enggak? Israel. Kamu dari anak mana? Dari Yakub? Saya Bani Israel. Iya, saya tanya nama kakekmu siapa di antara ke-12 Saya nggak suku tahu Bani Israel? mana buktinya kalau saya Bani Israel. Itu harus Iya. Jadi Mana buktinya? Berarti kamu itu warga negara gadungan. Kamu bukan Bani Jadi, Israel. Ngaku-ngaku Bani Israel. setiap murid Yesus itulah yang disebut dengan Israel. Iya, syarat untuk menjadi murid itu harus Bani Yakub dulu. Dengarkan ya. Menjadi Apa? orang Israel itulah syarat untuk menjadi pejabat, menjadi warga surga. Tidak bisa menjadi Di Israel. luar Harus warga- dari keturunan. di luar Israel. Harus di dari luar Bani Israel Yakub. tidak boleh masuk surga. Itu Kenapa? pintar. Itu pintar. Di luar Israel tidak boleh Itu menjadi warga surga. pintar. Kenapa? Karena Itu para pintar. pejabat surga hanya para Israel. Di luar Israel, pintar. di luar itu pintar. Israel, di luar Israel tidak boleh masuk surga. Nah, itu pintar. Sekarang buktikan kalau kamu itu Bani Israel. Buktikan. Saya Bani Israel karena saya Dari suku murid mana? Yesus. Iya. Saya Bani Israel karena saya murid Yesus. Sebab Yesus adalah Israel. Huhui. Tidak mungkin orang Arab masuk Surga yang bisa masuk ke dalamnya adalah Bani Israel. Kalau dari Betul. pengajaran Yesus. Murid Yesus artinya menjadi Israel. Nah, sekarang bagaimana Anda bisa menjadi Bani Israel sedangkan Anda darahnya bukan dari sana? Karena untuk menjadi orang Israel bukan didasarkan hanya jasad, tetapi didasarkan oleh firman dan roh. Firman maksudnya firman itu artinya lawak. ajaran. Inilah terkadang orang-orang Kristen ini nggak ada malunya ya kan ya. Jelas-jelas sekali aku mengenal pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku. Memang saudara pernah mendengarkan suara Yesus? Jadi setiap dombanya Yesus pasti mengenal Yesus. Iya, sekarang pernah enggak kamu mendengar suara Yesus? Setiap
Ya, setiap dombanya Yesus. Di mana kamu pernah bertemu Yesus sampai kau mendengar suaranya? Di mana? Ya, buktinya saya mengikuti ajarannya. Ya, Masolang generasi. Jelas-jelas Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku. Mereka mendengar suaraku. Nah, apakah Yesus yang hidup di abad pertama suaranya masih ada sekarang di abad sekarang? Masih ada? Hah? Direkam pakai kaset. Masolang generasi. Bagaimana ceritanya ini orang? Mengaku murid Yesus, mengaku mendengarkan suara Yesus. Yesus hidup di abad pertama, dia hidup di abad ke-20. Ini kalau bukan serigala apalagi namanya? Kalau bukan serigala ini? Coba. Ini kalau bukan serigala lalu apa namanya ini? Biawak. Masolang generasi. Andras anak muda. Yesus seorang Allah Tritunggal. Iya, masuk mulai datang gila aja. Jangan kau bawa kami ke situ. Jangan kau bawa kami ke situ. Yesus sekarang bisa hadir di sini. Ya. Kiamat dunia Yesus hadir di sini. Tapi hadirnya apa? Yang hadir Yesus hadir di sini kiamat dunia Cahayu. Ya, yang hadir kalau Yesus hadir di sini hancur deh. Tapi bukan nggak jadi arisan naik, nggak jadi arisan. Nggak jadi besok kita pesta, nggak jadi. Karena Yesus seorang Allah Tritunggal. Mati meja. Yesus seorang Allah Tritunggal artinya Yesus seorang yang memiliki jasad yang Allah. Masuk lagi lato. Firman yang Allah. Mama. Perbaiki dulu otaknya. Diperbaiki dulu otaknya. Perbaiki dulu. Yesus ada di surga, tapi Yesus bisa menghadirkan rohnya di mana-mana. Mate meja popok kapang. Itulah buktinya Yesus seorang Allah Tritunggal. Parakang kapang. Tidak ada di Ibrani 10:12 Yesus duduk selama-lamanya di samping Bapa, selama-lamanya dia duduk. Iya, selama-lamanya di samping. Tapi rohnya bisa memancar jauh. Kalau dia datang rohnya ke bumi mati jadi mayat lagi yang duduk di samping Bapa, mayat lagi dia terulang lagi kejadian di bumi. Bisa memancar jarak jauh. Makanya Yesus bisa hadir di mana-mana. Yang hadir artinya apa? Masolang generasi. Dia gak hancur tangan Yesus seorang Allah Tritunggal sehingga dia mampu hadir di mana-mana. Tidak bisa, saudara. Ketika Yesus itu meninggalkan jasadnya jadi mayat lagi. Karena dia manusia. Yesus seorang Allah Tritunggal. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan Yesus Allah Tritunggal? Mendengarkan, apanya itu? Tidak ada itu. Yesus adalah seorang Allah Tritunggal. Tidak ada, nggak ada. Jangan kau bawa ke situ. Itu cerita dongeng itu. Makanya Yesus adalah nggak ada. Ngapain saya mau dengar? Tak ada cerita itu, nggak ada. Yesus seorang Allah Tritunggal. Seorang Yesus seorang Allah. Inilah kalau otak sudah robek ya begini. Dengar. Ini kepalamu mau dilas. Otakmu jangan salahkan orang lain. Otak Anda mau dilas itu. Seorang Allah Tritunggal seperti Bapaknya. Yesus seperti Yahweh. Seperti Yahweh, berarti dua Yahweh pada kembarannya. Gak bisa Yesus begitu. Seorang Allah Tritunggal. Tetapi kealahan mereka Bapaknya lah yang paling Allah. Bapaknya Yesus lah yang paling Allah. Coba kamu baca 1 Korintus 8 dulu, nomor 6. Baca dulu, pelan-pelan. Iya, ada aku. Apa itu? Apa? Udah tahu aku. Robek kepala. Namun bagi kita hanya adalah satu Allah saja. Satu, kenapa kau bilang tadi 2? Memang, itu maksudnya gini. Yang paling Allah itu Bapaknya Yesus. Yang paling Allah itu Bapaknya Yesus. Masolang itu matoai. Manrase. Bapaknya Yesus lah yang paling Allah. Berarti Yesus paling Allah, yang paling berarti Yesus itu tidak terlalu Allah, tidak terlalu
Allah banget gitu. Bapaknya Yesus lah yang paling Allah. Artinya Tidak Allah banget. Yesus bukan Allah Maha Tinggi, tetapi Jadi Allah jadi saja. Bapak itu Allah. Bapaknya Jadi Bapak Yesus itu lah sangat yang paling Allah. Jadi Bapak itu sangat Bapaknya Allah. Yesus lah yang paling Allah. Kalau yang Yesus paling ini sangat ajaib. kurang Allah, Bapaknya dia kurang Yesus Allah. lah sang- Belum dewasa kealahannya. Yesus ini belum matang kealahannya. Jadi semua Masuk pejabat orang surga Indonesia. pasti sosok-sosok yang Allah. Sosok-sosok. Semua pejabat surga pasti sosok-sosok yang Allah. Sosok-sosok. Sosok yang sangat ajaib. Tetapi yang paling Allah Oh, itulah Indonesia Yahweh. inilah Pak Yang Pendeta dan paling Pastor lihatlah ini. adalah Yahweh. Inilah Semua pejabat surga Pak Pendeta, Pastor, adalah- inilah hasilnya. Kadermu ini tengoklah. Yang pasti, pasti yang disembah Yesus bukan yang sembah Muhammad. Kembali ke tema. Ya, Ibrani itu harus 10:12. kau pahami. Ya. Saudara. Jadi bapaknya Yesus Saudara. lah yang paling Allah. Dede, mati nih. Tetapi Yesus telah mempersembahkan hanya satu kali korban saja karena dosa. Yesus duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Jadi Yesus kalau dia turun ke bumi lagi, mati Yang lagi tuh turun- jasadnya yang di langit. Yang turun bukan jasadnya. Yang Rohnya. turun, Selamat siang. yang Yang turun turun bukan rohnya, jasadnya, siap. tapi Yang- dia memancarkan Roh Kudus. Rohnya yang turun ke bumi. Ya, jadi Roh Kudusnya. Berarti jasadnya di atas itu tinggal lagi. Kalau kelamaan di bumi membusuk sama jasadnya kayak di gini, atas. matahari bercahaya, seperti matahari bercahaya. Wan ras Ya, yang seperti gue matahari bercahaya. Mataharinya tetap di atas, cahayanya sampai ke bumi. Oh, begitu. Itulah dia eksistensi Yesus. Iya. Yesus secara Jadi utuh maksud di lo, surga. jadi Kemudian maksud lo cahayanya- Yesus itu kan dengar kau jangan ngomong sendiri ke orang gila. Berarti menurutmu Yesus itu kan manusia jasad. Berarti maksudmu tangannya memanjang ke bumi gitu, tangannya. cahaya. Ya, matahari kan cahayanya. Kalau Yesus apanya yang memanjang ke bumi? Bibirnya, hidungnya, giginya yang turun. Cahayanya. Roh itu kan cahaya Yesus. Giginya yang memanjang Dengarkan. ke Jadi, bumi giginya. Yesus itu memiliki roh yang Allah. Yesus Iya. memiliki roh yang Allah. Roh yang sangat ajaib. Sakit. Jadi yang Yesus itu takut memiliki roh yang Allah. Roh yang sangat ajaib. yang takut kepada malaikat itu siapa? Jasadnya Yesus atau rohnya? Jadi waktu Yesus di bumi, ya, Rohnya? waktu Yesus di bumi, dia kan seorang manusia biasa. Tapi rohnya gimana? Rohnya manusia biasa atau bukan? Rohnya pun nggak sepenuhnya. Masih setengah liter gitu. Jadi kenapa? Mama Setiap orang yang lulus menjadi pejabat surga itulah disebut Tuhan. Setiap orang yang lulus menjadi pejabat surga itu yang disebut Tuhan. Siapa yang Sebab ngetes? setiap Siapa yang Nabi tes dia? Kudus Siapa yang tes? lulus Di mana menjadi pendaftaran? Di mana Setiap orang Nabi Kudus mendaftar? lulus menjadi Tuhan. Ya, setiap Balik Nabi di mana Kudus orang mendaftar? Orang mendaftar jadi pejabat surga itu daftar di mana? Apa syaratnya? SKCK kah? Nah, setiap Nabi Kudus lulus menjadi pejabat surga. Nabi caranya palsu tidak lulus menjadi Tuhan. daftarnya di mana? Cak Kangkung, daftar Ya. di mana? Saya mau daftar jadi pejabat. Setiap Nabi Kudus lulus menjadi Tuhan. Artinya Nabi palsu pasti tidak lulus menjadi Tuhan. Astagfirullahaladzim. Dia Robi masak, otak. masak. Sakit kepala aku. Bang Leo agama apa Bang Leo? Bayangkan yang sedang saja, mati, ibu-ibu yang dengar sedang ini mati lagi pasti goreng sedang ikannya hidup kembali, bayangkan. Saking stres ya ikan dengar ini bahasanya bapak ini. Coba. Orang Masa lagi diam aja. ya, diam dulu salah seorang masa. Tuhan artinya Yesus salah seorang Ay, pejabat surga. Nah, sudah Robi seorang pula, seorang Tuhan pula, seorang. Silakan Leo Mas. Masak diam. Salah seorang Allah artinya Yesus salah seorang yang sangat ajaib. Ya, silakan Bang Leo. Manrasa yang otaknya rusak. Oh ini selamat siang semua. Bunda Nora, Ya. saya boleh nanya nggak? Ya, Boleh. itu ada Bang Zuma, silakan. Itu temanya tuh. Gini, apakah? Oh iya, nggak. Belum dijawab nanya? semua tadi pertanyaan saya.
Masih mau bertanya ini seorang pejabat negara. Bagaimana Muslim lulus Udah diam dulu gue masak. Kok dari tadi menumbangkan Kristen semua loh, Bang. Tolong kau jawab jemaah. Karena sudah ada 16 pertanyaan. Iya, sebentar dulu. 16 pertanyaan. Ada 16 pertanyaan sudah kucatat. Ya, Iya, sebentar dulu gue masak. Gak bisa kau jawab. Iya, gak bisa. Saya gak bisa jawab. Ini Saya nggak dalam bisa. hidup sehari-harinya ini tak bisa kubayangkan ini orang ini. Nggak gimana tahu ya. lah, Bang. Tolong kau jelaskan. Bagaimana mungkin Muslim lulus menjadi warga surga, padahal Allah dan Muhammad tidak termasuk pejabat surga. Iya, Bang. Mati ini. Terserah kau lah. Silakan Bang Leomar, mau bertanya apa, Bang? Bang Leo? Ya. Iya, silakan bertanya. Enggak, Masak ini saya saya karantinakan mau dulu. nanya sama Bunda Nora, Ya. apakah muslimah itu akan masuk surga, sementara di hadis dikatakan bahwa seorang muslimah itu otaknya separuh, banyak di neraka. Mati ini. wanita yang dimaksud di situ orang-orang kafir, Bang. Kalau wanita Iya. muslimah itu tempatnya di surga. Oh gitu ya. Iya. Yang dimaksud di situ kafir, kan kafir lebih banyak daripada Islam. Tapi di situ nggak ada kata kafir, Bang. Nah, itu makanya dipelajari Di situ Quran hanya itu. tercatat bahwa di situ tercatat bahwa jika kesaksian seorang wanita tidak disahkan kecuali ada 2 orang, kan gitu. Kalau Nah, di otak mereka separuh dan paling banyak akan menjadi penghuni neraka, kan gitu hadisnya. ya itu orang-orang Iya, Bang. kafir itu yang melampaui batas itu dalam hidupnya. Karena kalau di dalam Islam itu jelas dikatakan bahwasanya yang masuk ke dalam surga adalah orang yang bertakwa, baik laki maupun perempuan. Allah mengatakan begini, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiya. Itulah surga yang akan diwariskan kepada hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa, baik perempuan maupun wanita, gitu. Oh, berarti bisa nggak? Berarti kalau menurut saya ayat itu kontroversi ya sama Quran, hadis sama Quran itu. Oh tidak. Karena gini, sementara di hadis nggak pernah menyebutkan kekafiran seorang wanita atau seorang muslimah, dia hanya menjelaskan seorang wanita aja. Iya, wanita yang dimaksud itu yang separuh akalnya. Yang wanita yang dimaksud separuh akalnya itu adalah wanita yang lebih mengedepankan kecintaannya kepada dunia daripada kepada akhirat. Itu yang dimaksud. Wanita itu lebih cinta kepada perhiasan, keindahan-keindahan, sehingga mereka lebih cenderung kepada hal yang bersifat duniawi. Tapi orang yang bertakwa, laki perempuan, itu tidak akan pernah tersentuh dengan asap neraka. Wa yunajjilla alladzina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su' wala hum yahzanun. Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, laki perempuan, karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati. Itu Al-Quran yang menceritakan itu. Begitu, saudara. Iya. Ini Bang Suma bisa nanya satu pertanyaan lagi. Boleh. Saya baca di Hadis. menurut orang Muslim kan, Tuhan itu nggak berbentuk tapi berwujud ya, gitu. Iya, Gimana? wujud itu bahasa Arab, artinya ada. Ada, tapi Iya. tapi nggak berbentuk ya, kayak bentuk fisik gitu kan, nggak ada ya. Tidak sama seperti manusia, tidak sama seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Itu juga diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi 2 Samuel 7:22. Pencipta langit dan bumi itu tidak sama seperti makhluknya. Hasbun kau. Itu dalilnya begitu. Saya 5 menit lagi isi ibadah. Dalil kok asbun, kok dalil. Ada Yeremia 10 nomor 6. Pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan apapun. Yang paling Allah. Mati ya. Tuhannya Israel itu bukan makhluk. Yang disembah oleh Israel adalah makhluk yang Bukan makhluk.
makhluk yang paling Allah. Tidak ada orang Israel Ada membebani di Bibel mencatat manusia. bahwasanya Sang Maha Pencipta itulah makhluk yang paling Allah. Di mana itu tertulis? Gini Bang Suma, tapi saya baca di hadis itu kata Rasulullah, Rob itu kan dalam bahasa Arab bisa Tuhan, bisa apa ya? Rob telah Bisa menampakkan betisnya, maka sembahlah dia. Nah, pemikiran saya betis ini adalah bentuk fisik daripada seorang manusia kan? Nah, Enggak. gimana ayat itu? Laisa Untuk dijelaskan. kamislihi syai'. Laisa kamislihi syai'. Tidak serupa dengan makhluk. Maksudnya tidak serupa dengan makhluk itu. Allah itu, manusia itu melihat, Allah pun ada unsur melihat, tapi Berarti dia yang maha, kau sembah itu yaitu tidak maha roh manusia. melihat. Allah kemudian maha mendengar, manusia mendengar. Nah, yang dimaksud di sana terlihat betisnya. Betis itu maksudnya kekuatan. Itu majas itu Bang, itu kekuatan. Sehingga sama seperti kalau saya mengatakan seorang gumasa memiliki wajah, seekor kera juga memiliki wajah. Apakah kemudian gumasa dan kera itu wajahnya sama? Ya meskipun iya, tapi itu tidak mungkin kita mengatakan sama persis. Tolong kau jelaskan bagaimana Allah bisa Itu bekerja tafsirnya Bang Sumaya. Iya betul, karena pencipta Tolong langit kau dan bumi itu jelaskan. tidak serupa Tolong kau dengan jelaskan. makhluk. Tidak Bagaimana- serupa dengan makhluk. Allah Bagaimana- memiliki kemudian kekuatan, dikatakan tangan, untuk menggambarkan bahwa alat untuk memberi itu tangan, alat untuk berjalan itu betis, untuk mempertahankan kekuatan kemudian manusia itu adalah kakinya, betisnya. Jadi kalau Al-Quran menceritakan tentang hal Oh, seperti itu itu, ya menggambarkan tentang alam. Bukannya gambar itu bisa disamakan dengan serupa, segambar gitu. oh enggak. Mohon maaf Bang Suma, saya kurang mengerti penjelasannya. Iya, pencipta langit dan bumi itu intinya tidak serupa dengan makhluk. Kalau tidak serupa dengan makhluk, mau diserupakan kayak mana? Terkait dengan betis. Betis bagi manusia, betis bagi pencipta itu tidak serupa dengan makhluknya. Tangan bagi pencipta tidak serupa dengan makhluknya. Penglihatan Oh, bagi gitu pencipta ya. tidak serupa dengan makhluknya. Kita hanya memahami betis itu adalah alat yang digunakan untuk menopang badan. Berarti kekuatan manusia itu ada pada betisnya ketika ingin berjalan. Bagaimana orang berjalan tanpa betis? Jadi Tuhan menggambarkan itu semua. Oke, mengerti Bang Suma Ya. tafsirnya. Nah, saya lihat ini judul Komal ini kafir musyrik neraka ya. Iya. Bagaimana Bang Suma menafsirkan seorang kafir dan musyrik itu bisa ke neraka, sementara di dalam Muslim itu kafir itu ada 3 jenis ya. Karena kan kata kafir itu merujuk pada kafir, nggak merujuk pada kafir yang ini, kafir yang itu di dalam judul ini ya. Berarti Iya, Kak. karena Intinya orang saya kafir. dalam Muslim itu kafir terbagi 3 ya. Anda belajar hadis itu sudah sampai mana ilmunya rupanya? Kok dari Enggak, tadi saya enggak bawa hadis belajar terus? gini, Bang Suma. Anda Saya paham enggak belajar asbabul wurud? hadis. Anda bisa bahasa Arab Bentar, sampai Bang ke Suma. Bentar, hadis-hadis Bang Suma. terus dari Saya tadi. enggak- Anda bisa baca kitab Karena dulu. hadis itu kan adalah pendukung daripada Quran itu sendiri. Iya, kan? Al-Quran dulu yang dikaji. Apakah terjemahannya yang salah? Al-Quran atau saya dulu. yang saya yang nggak tahu menerangkan Saudara. tentang kearabiannya gitu. Saudara, jadi kalau kita berbicara mengenai agama Islam, mau belajar tentang Islam, kalau kita lihat di data yang ada, bahasa Arab itu cakupannya dengan bahasa Indonesia bak langit dan bumi. Kosakatanya itu Berarti tidak. oke, mengerti Bang Suma, mengerti. Berarti nggak bisa ya kita menerangkan Al-Quran itu pakai terjemahan ya. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Orang mau apalagi mengkritisi Al-Quran pakai terjemahan, nggak bisa. Nah, Harus- kenapa MUI itu mengeluarkan penerjemahan atau apa ya, mengeluarkan penerjemahan terjemahan itu bukan untuk sampai bisa Kristen. mengeluarkan tafsir. Terjemahan itu bukan untuk Kristen. Terjemahan itu untuk umat Islam. Nah, Umat kalau saya bilang gini, Bible itu terjemahannya bukan untuk Muslim. Oke, Kenapa sekarang Anda menafsirkan tentang Oke, Bible? sekarang begini, saya minta ilmu apa yang orang Kristen pakai untuk mengkaji Bible? Ilmu apa? Sebutkan. Satu aja.
Gini Bang Suma, maksudnya ilmu dalam Iya, maksudnya ilmu gini, yang dimiliki, apa? ilmu yang secara dimiliki, umum, aduh, ilmu bicara yang sendiri secara dia. ilmiah atau Diturunkan ilmu aja tentang- kalau bicara sendiri gini. Dia nggak izinkan saya ngomong soalnya. Dia sok tahu. Diam Orang dulu, kafir Bang ini Leo. sok tahu dia. Kalau Bukan dia so tahu Bang bertanya. Suma, kalau Kalau- merasa tertantang pasti kalau Bukan, kapasitas otak itu nggak ada, Cuma jangan kalau sok saya nentang, jangan sok nentang gitu loh. karena Ya udah kamu yang jelaskan. Kalau gitu kamu yang Ya, Bang. jelaskan. Naikkan dia suruh jelaskan Al-Quran. Naikkan dia kembali, suruh jelaskan Al-Quran, kita belajar sama dia. Mana dia? Naik kembali bang, kamu jelaskan Al-Quran hadits itu ke saya. Saya yang bertanya. Karena seakan-akan Anda lebih tahu dari Suma, saya. saya nggak silakan. nggak berbicara untuk menjelaskan Quran. Lah, terus Itu kenapa saya Anda nggak hanya mau diam? bertanya, Kenapa Anda nggak saya mau nggak diam? mengimani. Kenapa? Nah, makanya kalau saya Kenapa balik tanya Anda nggak gini, mau diam? Kenapa Bang Suma Kenapa? menerangkan tentang Kenapa kitab nggak suci, mau diam? menafsirkan tentang kitab suci, sementara Bang Suma nggak mengimani itu? Apakah bisa saya samakan seperti itu? Makanya saya bertanya. Bukan Nyet, makanya, saya ini bertanya nggak sama kata Monyet. makanya. Kita berbicara Nyet, saya intelektual bertanya tentang sama ilmu Monyet. pengetahuan. Monyet, saya bertanya samamu. Disiplin ilmu apa yang harus saya kuasai Monyet, supaya saya bisa lu yang onta. Kamu yang monyet, kamu monyet. Saya kan bertanya samamu, disiplin ilmu apa yang harus saya kuasai untuk saya bisa sepadan dengan ariteng yang manusia tanpa otak itu? Saya harus punya ilmu apa supaya bisa menyetarakan ilmu saya dengan Kristen pemakan babi ini? Hah? Saya harus pakai ilmu apa? Kalau Al-Quran, saudara harus menguasai ilmu logat, harus menguasai ilmu nahwu, harus menguasai ilmu saraf, harus menguasai ilmu istiqaq, harus menguasai ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu ba'di, ilmu qira'at, ilmu aqaid, ilmu fikhi, asbabul nuzul, nasik mansuk, ilmu fikhi, ilmu hadits, ilmu wahbi. Itu minimal ilmu yang Anda harus kuasai untuk memahami Al-Quran. Nah, sekarang saya bertanya, saya harus menguasai ilmu apa selain ilmu bohong-bohong dan tipu-tipu supaya saya bisa menjelaskan Bible? Selain ilmu tipu, selain ilmu bohong, selain ilmu menyesatkan, ilmu apa lagi yang harus saya kuasai untuk menjelaskan Oke, Bible? Bang Suma. Ilmu apa? Oke, Sebutkan. mengerti saya. Iya, anak monyet. Oke. Iya, anak monyet. Sebutkan. Bang Suma mengajarkan tentang ilmu-ilmu itu. Karena ilmu-ilmu itu dibuat Sok hanya tahu kan mendukung itu kan sok tahu kan? kebohongannya Sok tahu. Quran kan? Itu ilmu yang harus Ilmu itu dikuasai untuk mendukung menguasai Al-Quran. Ilmu itu yang harus dikuasai untuk memahami Quran. Karena Al-Quran itu bukan bahasa manusia kayak Bible. Kalau Bible itu karangan manusia, Cak Ayu. Kalau Al-Quran bukan bahasa manusia, maka untuk kemudian memahami isi Quran harus berdasar terhadap ilmu yang mendasarinya. Saya bertanya, ilmu apa yang harus saya kuasai supaya saya bisa berdusta kayak pendeta dan pastor? Ilmu apa? Gitu loh. Tengok lagu masa ini. Yang dikuasai gue masa ini ilmu gila. Itu salah satunya. Nah, selain ilmu gila, ilmu apa lagi yang harus saya kuasai supaya saya bisa menerangkan Bible? Ilmu apa? Coba sebutkan. Ada nggak yang bisa di sini? Yang pasti ilmunya juga Pak Bang. Allah dan Muhammad tidak termasuk pejabat surga. Nah, itu tengoklah. Ini salah satu ilmu yang harus dikuasai. Untuk menjelaskan kekristenan itu, Allah dan untuk Muhammad menjelaskan tidak termasuk. kekristenan itu harus gila seperti gue masa ini. Gitu anak monyet. Ya, jadi kalau Anda tak ada ilmu tentang Islam, jangan sok tahu di hadapan saya, ya. Jangan sok tahu. Murid-murid saya aja nggak ada yang berani ngomong depan saya kalau saya sedang menjelaskan. Kalau mereka tanya tentang Quran, saya jelaskan tentang Islam. Pakai kaidah Islam. Jangan pula kau yang sok tahu. Oke, saya tanya lagi. Ilmu apa selain ilmu gila kayak gue masa ini yang harus dikuasai untuk bisa menjelaskan isi Biblemu itu, yang karangan manusia itu? Silakan. Udah Naik Bang lagi Suma, anak udah. monyet ini, anak monyet ini naik Udah lagi. Bang Suma, penjelasannya Jelaskan udah. yang tidak berotak bisa minum. Anak monyet Jelaskan tadi cuma. belajar kau dulu 100 tahun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang Ya, Kristen Freddy. ini, yang Kristen ini jelaskan ke saya, ilmu apa yang harus saya Tolong kuasai? jelaskan bagaimana yang tidak berotak mencipta orang yang berotak.
Tuh coba tengoklah, selain ilmu gila, ilmu apa lagi selain ilmu gila yang harus dikuasai oleh seorang penginjil atau pengbibel supaya jemaat-jemaat itu bisa kemudian paham Bibel. Ilmu yang mereka harus kuasai, silakan. Silakan Ilmu Bang apa? Dedika. Eksegesis apa itu? Apa itu eksegesis? Ilmu tafsir ya, cocok lah berarti. Kalau eksegomai atau eksegesis yang harus dikuasai ya, berarti ilmu tafsir kan? Ya cocok lah itu berarti. Berarti kami bebas menafsir karena memang ilmunya harus tafsir doang kan gitu. Disiplin ilmunya apa? Madrasah Indonesia. Gak mau apa dia Bang? Dia mau menjelaskan Bang. Iya nggak bisa dia menjelaskan. Makanya aku bilang anak monyet, jangan banyak cerita anak monyet. Kapasitas mengganda, ilmu mengganda. Anak monyet tidak layak menjelaskan di depan manusia. Aduh. Kenapa nih? Jaringan ya? Gak tahu aku. Rungkat, iya. Aduh, Allah. Emang tulisannya itu Makhluk kan? emang pena itu pencipta. Emang tinta pena yang warna hitam itu penciptaan, itu ciptaan, penanya juga ciptaan, kertasnya juga ciptaan. Masa kau samakan Yesus dengan pena? Masa kau samakan Yesus dengan buku? Waduh, masa Yesus disamakan dengan buku loh teman-teman. Dengar dulu Bang Demen. Jangan dikit terus lah. Jangan dipotong dulu. Saya belum selesai. Kau sudah potong. Ini pengecut namanya. Diskusi pengecut namanya kayak gini. Ajar Bang Romo, saya nyinyir dulu. Anda mengatakan bahwa yang berada di mushaf itu makhluk. Tetapi pandangan Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa yang berada di mushaf sih. Lalu yang berada di mushaf itu apa? Huruf Arab anonya itu makhluk bukan? Quran itu Makhluk bukan? ya makhluk. Oh. Semua yang keluar dari sekarang saya tanya ke Abang. Sabar. Enggak, iya supaya saya jelaskan ke Abang dulu. Ya perbedaannya gini Bang ya. Ini ilmu sebenarnya agak mahal. Abang tahu nggak Bang? Pohon itu ya, pohon yang di depan Abang itu pohon kelapa itu firman Allah juga loh. Kan dia tercipta dari firman Allah. Semua di dunia ini tercipta dari firman Allah. Alam semesta firman Allah. Kun fayakun. Apa yang terjadi terjadilah. Tapi kenapa hanya Quran yang jadi kalam Allah? Kenapa kelapa itu ya kalam Allah? Karena kan perkataan dia kan untuk disampaikan ke kita. Quran adalah kalam Allah ya Kadim. Itu Ya ijma para memang kan ulama. disampaikan ke kita gini. Kalau kalam Allah sudah menjadi makhluk, ya dia menjadi makhluk benar. Berarti makhluk itu. Quran itu makhluk. Sekarang aku tanya pengertian makhluk menurutmu apa? Harus jelas dulu. Makhluk itu sesuatu yang berawal diciptakan. Iya, semua cipta itu kan dia kan keluar dari Allah. Kan Berarti dikatakan oleh Allah. Quran itu berarti kalam itu yang firman Allah itu makhluk ya Bang ya. Berarti Quran bukan kalam Allah ya. Gini Bang ya. Ini kok muter-muter terus dari tadi. Enggak, ini kita bicara akidah. Kalau akidahmu tidak lurus,
Nah, di sini Anda akan Dulu nggak? bertentangan. Diam dulu. Sabar bang. Pada saat abang ngomong, abang mikir dulu. Saya belajar, saya tahu itu barang. modal congor. Kalau Aduh. saya tahu. Nanti aduh ini kabar baik malah mengganggu. Ini mau dikasih tahu nggak? Abang kan kalau ngomong kan berpikir dulu nih. Saya jelaskan ya bang ya. Iya pakai akal tapi ada datanya. Itu pemikiran aduh. Cari sendirilah kan posisinya kan lu nanya ya, lu harus percaya aja apa yang gue bilang. Kalau nanya, kecuali lu mau bantah, lu mau Cari data. sendiri. Ya memang. Nah, masalahnya apakah Isa ini kemudian membawa risalah yang untuk semua makhluk untuk semua manusia? Kan tidak. Nah, maka kalau Isa-nya tidak membawa risalah kepada semua manusia, kami jangan kepedean. Nah, yang sudah membawa risalah untuk semua manusia itu Nabi Muhammad. Masa Isa dulu nggak bawa risalah sih? Ya, risalah bawalah, kan Injil itu risalah juga. Ya, Injil itu Isa membenarkan sekarang? Taurat loh. Injilnya Isa Kenapa? di mana sekarang? Injilnya Isa di mana Lo nggak sekarang? tahu. Allah itu, Ya Allah. aku kan udah jawab. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah membaca Injilnya Isa. Oh, tidak ada tertulis Rasulullah itu membaca Injilnya Isa. Ya, aku supaya nggak kemana-mana nih, supaya nggak kemana-mana nih. Kata Allah Subhanahu Wa Taala harus mengimani kitab-kitab sebelumnya. Mengimani berarti kita sepakati mempercayai, betul ya? Ya kalau kalian nggak baca gimana kalian mengimani? Lo mempercayai sesuatu itu tidak harus ada di depan mata, ya, tidak harus mendengarnya secara langsung, ya. Itu mempercayai. Seperti itu. Apakah saya percaya bahwasanya Aletheia ada otaknya? Saya percaya. Apakah saya percaya bahwa Aletheia itu cantik? Ya saya percaya karena kamu perempuan. Kalau kamu laki-laki nggak mungkin cantik. Ya, Kan gitu. Itu sih nggak ada hubungannya ini. Ada dong. Ini begini. Saya itu selalu membuka pikiran dengan membuat suatu analogi pendek. Mungkin bukan esensi, tapi membuka pikiran. Tujuan saya selalu seperti itu. Jadi Aletheia bilang kamu percaya Injil itu, ya percaya. Terus di mana? Kalau masalah di mana? Saya sudah katakan. Tapi Ini kedua kan kali saya ulang. tapi Allah mengatakan di Ali Imran bahwa Isa alaihissalam itu membawa kabar gembira. Harusnya kalian cari kabar gembira ini. Membawa kabar gembira kepada orang-orang yang menjadi wilayah kenabiannya, kepada Bani Israel. Nah, Oke, kepada sampai umat sekarang Islam. sampai sekarang masih ada nggak tersisa pengikut Isa alaihissalam? Gini, setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW ditunjuk sebagai Nabi, sebagai Rasul, semua manusia harus mengimani Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Artinya yang percaya kepada Isa, kalau memang ada, ya harus percaya kepada Nabi Muhammad. Misalnya Bani Israel yang sekarang lah katakan, misalnya mohon maaf ini nggak boleh disebut ya. Boleh nggak sih disebut? Apa takut kena ban? Israel ya. Padahal Bisa. Israel ya. Israel sekarang ini ya kalau dia benar-benar beriman kepada Allah ya, kepada Tuhan yang satu-satunya, maka dia seharusnya mengikuti risalah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ini untuk semua makhluk. Untuk semua untuk semua manusia. Rahmatan lil alamin. Gitu. Silakan. Boleh. Iya, jadi aku penasaran sih Injilnya Isa gimana ya isinya. Kira-kira kamu dapat? Ya, gini. Kira-kira kamu pernah- Kamu penasaran terhadap sesuatu yang bahkan bukan untuk kamu gitu loh. Ibaratnya gini nih, kamu penasaran. Lagi penasaran aja sih Injil Isa. Ya kan? Iya loh. Jadi manusia itu nggak Ya, kita pernah. sapa dulu ada Pak Robin ya. Ale boleh ya? Ale. Boleh ya. Pak Robin, selamat siang, selamat datang Pak. Selamat siang, saudaraku. Selamat siang, selamat datang. Apa gerangan yang mau Pak Robin sampaikan? Ya begini. Jadi manusia tidak akan pernah
untuk semua umat manusia. Assalamualaikum, Bang Juma kan? Itu terbatas. Sebentar Pak Robin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Masya lanjut, Allah, lanjut. Bang Juma. Ya Bang Lanjut, Juma, Ustaz. mohon maaf Bang Juma, aku baru naikin, mohon maaf Bang Juma. datang lagi nih si Ronger ini. Jangan gitu dong, Ale. Aku kan dari tadi Enggak, nggak udah nyebut kamu biasa, kayak gitu udah loh. biasa. Aku. Jangan. Udah biasa. Aku Ya, tapi bercanda. jangan kayak gitulah. Udah biasa. Bang aku Juma bercanda. boleh sedikit Pak Robin bernarasi, Iya. Bang Juma? Silakan, silakan. Iya. Bang Robin, Pak Robin, silakan Pak Robin. Makhluk roh, silakan. Pak Robin, silakan. Bang Suma menyembah apa? Bang Suma menyembah apa? Pencipta roh, pencipta khaliqul kulli syai', pencipta langit dan bumi Ya Allah. beserta apa yang ada di antara keduanya. Aduh ya Allah. Mantan Pak Robin, mayat, ada kesempatan, jangan silakan. diumpetin penyembah mantan mayat. Tukang framing Muhammad jadi mayat di sana di Madinah jadi Kami tidak sembah. Yang kamu sembah itu mantan mayat. Dalilnya ada. Roma 14 nomor 9. Nggak bisa diskusi memang. Kalau ada Untuk semua memang itulah mayat itu Makanya kan saya dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen yang tak berakal. Kan gitu dalil. Itu dia main framing nggak bisa. Oh, itu bukan framing, itu dalil. Memang orang Kristen paling takut sama Bang Kalau Suma. Kristen jangan naik kalau ada Suma nggak bisa dia. Iya, karena Kristen itu paling takut sama Bang Suma. Karena Kristen pasti kubal bali semua. Pasti kabur. Penyembah makhluk mantan mayat pasti kabur. Pak Robin, silakan Pak Robin, tadi mau ngomong apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikum. Silakan Pak Bang Robin. Robin. Waalaikumsalam. Masya Allah. Silakan Pak Robin. Ya, begini. Jadi tidak pernah manusia untuk semua manusia. Manusia itu untuk Maha Pencipta, untuk Maha segala-galanya. Nah, itulah manusia semua adalah untuk Maha Pencipta. Tidak akan pernah manusia untuk manusia. Itu ya perlu kita ingat. Ya buat kita semua. Makanya saya sangat pilu hati saya ini dalam kekristenan sekarang, manusia untuk manusia. Makanya mempertuankan manusia. Ini yang banyak sekarang di kalangan saudara-saudara saya Kristen. Ya. Oke. Apakah Jadi Yesus sekarang bukan saya pilu, manusia, Pak Robin? tapi nggak apa-apa lah. Itulah sebagai Kristen, saya belajar sebagai Kristen yang sejati. Ya. Apakah Pak Robin menolak Yang tidak Yesus itu pernah, manusia, Pak Robin? ya. Beliau Gimana? menyembah Yesus. Ya silakan. Ya Pak Robin, apa tidak mengakui bahwa Yesus itu manusia? Ada si Kenzo di bawah, Bang Rizal. Si Kenzo Ya, ternaik. sebentar Pak. Sebentar. Ya Pak Robin, apa tidak mengakui bahwasanya Pak Robin ini menyembah apa? Menyembah manusia? Yesus itu kan manusia. Ya, saya tidak menyembah manusia. Oh, berarti Yesus bukan manusia. Beliau nggak nyembah Yesus. Ya silakan, Ya, Bang Juma, lanjut Yesus Bang itu Juma. manusia. Pak Robin ini nggak nyembah Yesus. Kalau masih Juma nggak usah, sama yang lain saja. Juma itu saudara perguruan saya itu, jadi nggak usah. Iya, beliau ini nggak menyembah Yesus. Beliau menyembah Tuhannya Yesus. Dia udah paham, dia udah tahu dia itu, Mbak. Kita kerjasama, ya. Iya. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Bang Dalbo. Udah turun dia. Jayalah api, Bang Robin. Masya Katakan Allah. dulu, jayalah api. Siap, Bang Dablo. Selamat siang. Asyam. Mau joget atau mau baik-baik atau mau gimana? Saya mau bertanya, pernah nonton live Cakra Mendorong nggak orang Aceh? Itu apa hubungannya tuh tentang gini? Ayo dialog aja, mau joget Ya Allah. atau mau itu pertanyaan itu nggak perlu dijawab. Ini bawa-bawa suku orang lain. Mau tak kasih udah rohani atau gimana? Saya nanya Kalau mau diskusi baik-baik aja. Bagus gimana? Nggak ada. Kita
kita diskusikan Pertanyaan itu. saya, apa yang salah? Kalau saya Yang sendiri nggak pernah salah, saya bang. Kenapa emang? Kenapa dengan video yang Anda maksud, yang Anda sebutkan tadi? Saya bukan bilang video loh. Lalu Apa saya ucapkan rupanya tadi? diulang aja, jangan sensitif, diulang aja bang. Saya bukan sensitif. Saya mendudukkan pada yang apa yang saya ucapkan gitu loh. Iya apa yang? Ya, apa pernah nonton live-nya Cakra? Nggak pernah, saya nggak kenal juga siapa itu. Oh gitu. Kirain kalau pernah kan saya mau bertanya gimana tanggapannya tentang itu. Sebatas itu aja sih. Enggak, kami nggak kenal. Cakra ini siapa? Oh. Allahu alam lah bagi saya. Amnu, Murtadin abal-abal lagi, bukan? Oh? Murtadin abal-abal lagi, bukan? Dari mana Anda bisa mendefinisikan seperti itu? Iya kan ada yang ditangkap polisi gara-gara bikin komal kesaksian mualaf bikin-bikinan. Anda enggak tahu? Yang terbalik ada enggak? Di Indonesia, di Islam ada nggak yang abal-abal ngaku-ngaku mualaf? Ada. Siapa yang ngaku-ngaku mualaf? Enggak tahu saya. Nah makanya kalau dari pihak Anda itu ada yang punya komal Manubulu itu. Saya hanya butuh kejujuran aja. Yusuf Manubulu itu bikin komal tiap hari siang malam 24 jam ngajak sesama Kristen bersaksi pura-pura jadi mualaf, akhirnya ditangkap sama polisi. Masa saya enggak tahu saya itu. Makanya yang terkenal kamu tidak tahu, sementara yang tidak terkenal kamu tahu, kan lucu. Masa tidak kenal? Itu kalau live berapa puluh K itu penontonnya Cakra. Saya juga baru tahu. Yang saya tahu Cakra itu adalah Cakrakan, penyanyi, itu yang saya tahu. Udah saya bilang tadi. Kalau yang Anda maksud itu kami tidak tahu. Ada dari Aceh namanya Pendi, kalau Pendi tahu itu sudah Itu sering bareng sama dia juga. Nah itu kalau Cakra saya tidak tahu. Saya jujur saya tidak pernah dengar. Ya udah kalau itu. Kenapa rupanya? Kenapa rupanya? Jadi penyembah Yesus juga sekarang dia? Bukan itu yang saya tanya. Ya kan saya bertanya, kuclu. Kau kayak waria lagi haid kau. Ditanya, sensitif kali kau. Saya kan cuma bertanya samamu. Kau dari tadi kayak bencengs. Masa sih? Iya, saya cuma bertanya, langsung kamu nyinyir. Kenapa rupanya kau? Di mana saya nyinyir, Pak? Pantatmu lagi kurangi makan babi sama anjing kalau pantatmu influenza. Karena itu makanan yang diharamkan itu. Jangan kau makan itu. Apakah cuma itu yang haram? Ya, bagi Bani Israel banyak. Kalau makanan yang didapatkan dari hasil yang haram, apakah itu haram juga lah? Haram. Tadi saya ya udahlah. Sekarang di Kristen coba makanan yang haram apa? Nggak tahu saya. Enggak ada, orang aja bisa kau makan kok. Masa sih? Loh iya. Dalilnya di kitabmu, makan orang pun bisa, di kitabmu ada dalilnya. Iya, baru tahu saya. Nah makanya belajar, sensitif kali kau memang. Orang saya nanya baik-baik kok sensitif, gimana? Saya juga jawab baik-baik, kau aja yang nyinyir. Di mana saya nyinyirnya, Pak? Ya makanya. Apa masalahmu dengan Cakra? Kenapa? Kamu pacaran sama dia? Enggak lah. Nah, terus apa masalahmu bawa dia ke sini? Soalnya selingkuh dengan binimu, dia selingkuh dengan binimu, atau gimana? Enggak boleh orang ngomong. Ya kan saya bertanya, kucuk, kau sensitif kali kau. Kenapa kau kayak benches? Hah? Orang ketahuan. Pantatmu diare, cebok sana. Baperan lah Pak, jangan baperan. Iya, baperan kan orang bertanya. Pak, diskusi aja ya Pak, jangan ngomongin orang ya. Diskusi apa ya? Apakah Anda tadi tidak ngomongin orang? Lah, kan kamu yang bertanya, makanya kami bertanya. Bagaimana? Enggak, saya bukan ke Anda yang baru ngomong itu. Ke situ saya bicara. Itu karena saudara Bapak tadi nanya Pak ke saya, ya saya jawab, belum masa saya diem. Nanti dikira sombong saya.
Diskusi aja Bang Rizal. Berani nggak sama guru kami? Enggak mau saya. Untuk apa saya? Diskusikan iman saya. Terus ngapain nih kau di atas kalau nggak mau diskusi? Cuman nanya tadi kan saya bilang tujuan saya cuman menanya masalah yang. Nggak udah kan udah jawab. Nah, kalau mau diskusi nih guru saya. Tidak mau kan juga saya jawab tidak mau. Ya kalau nggak mau ngapain di atas? Ya tunggu bentar lagi. Apa salah saya di sini mendengar? Kan saya nggak ngomong. Iya ngapain di atas kalau nggak mau diskusi? Ya mendengar. Apa salah? Bob Argoy. Nah itu kan. harus berhati-hati nih. Akunku baru-baru satu dimakan sama Oten barusan. Iya. Ini moderatornya kejam kali. Baru saya mau kasih ludah rohani. Cepat-cepat kali diturunkan. Saya telang kembali lah. Assalamualaikum Guru Dabang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru Bang Fari. Masya Allah. Apa ten Gurunda begini ya? Aneh-aneh nih semua tonton ini Bang Suma nih Gurunda. Aduh. Komal ndak bawa ilmu, malah wak congor dia. Lanjut Gurunda Bang Suma. Masya Allah. Iya. Naikkan aja pasien Bang. Iya, banyak ngomongnya di sini ya. Cari pasien, kita cari pasien. Oten mayan mau joget, naiklah. Tanya yang jago-jago mancing Oten ini Pak Farid ini. Karena dia lama. Silakan. Jangan pening bandel lu. Malu saya sama Gurunda, mana Gurunda lo bandel lu. Jangan gitulah. Saya sambil ibadah sebentar sekali. Silakan dinaikkan. Mana yang bawa dedak tadi ditabur, dedaknya ditabur. Dedak ditabur. Padahal Bu, mic-nya nggak bisa di depan ya padahal Bu. Apanya, Pak? Ya ini kalau mau on off itu nggak ada di depannya ini, di tampilan depan. Nggak tahu juga kalau saya ini ada. Ada. Ada saya ini. Ada nggak? Kang Emil, ada nggak? Oke. Stepan, salon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dia ahli dalam pancing-pancing emosi. Ini ahlinya dia nih Bang Adel Bang Stephen nih. Ini ahlinya dia nih Bang Adel. Pancing emosi. Emosi orang dipancing. Ayo naik sikat ten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih merasa Yesus itu Tuhan, yang masih percaya is Bible. Salam tiga Tuhan. Satu Tuhan Bang. Allah Akbar, satu Tuhan Bang. Ini kalau subnya, ini mana berani nih Oten naik kayak gini. Ada Guru Dazuma, ada Bang Bejo, ada Bang Rizal, Bang Steven, ada Bang Dalpu. Aduh, mencret. Sama host saya sama Datu berdua udah takut orangnya kan. Makasih kakakku. Tapi kita pancing dulu aja Bang Dato. Nanti kalau udah naik kita turun gantian biar 3-4 orang Kristen di atas nggak apa-apa. Ada Bang Juma ini ya kan. Enggak, ya dokumen pemalsuan Alkitab ini sampai sekarang Oten nggak berani ini bahas ini. Pada masalah aja benda tuh, bahas aja lah, biar petenya panas di bawah.
Supaya dia mau Iya, Markus sama si Matius itu gabrul-gabrul itu nulis istilah. Si Matius bapaknya, masa satu orang anak, dua bapak? Akan gila ini nih. Satu orang anak, dua bapaknya. Yang si Anu bilang si Anu bapaknya, yang si Matius bilang si Pulat bapaknya. Ah, kan gila nama itu. Ah, itu aja lulus sebagai pembukaan, lanjut yang lain. Agar saya ada guru saya di sini. juga agak segang ngomong kalau gurunda ini Bang Datuk, Bang Bejo. Bang Suma kagak mendengar dia. Lagi gak dengar. Jauh dia. Saya kalau ada guru saya, kalau ada guru saya angkat tangan lah. Saya cuma ini aja. Ada guru saya angkat tangan. Gurunya Bang Suma, Dalbo. Ada hotel naik lah ke atas. Ini macan-macan semua nih, singa-singa semua nih. Lala berani naik hotel. Ini di sini singa tapi hatinya Hello Kitty tadi. Iya, Hello Kitty, Hello Kitty. Hello Kitty. Hotel Ini ada yang DM saya. Naik. Ada yang DM saya tadi Pak, katanya ntar kalau ke situ dibisukan katanya. Enggak akan. Ayo. Enggak akan. Enggak akan. Yo naik lah, naik lah. Kita diskusi baik-baik lah. Kalau nggak berani lawan Bang Suma, kita aja nih anak-anak gurunya nih. Kalau nggak mau lawan Tabo HTPA. So, itu saksang. Aduh ini mic saya nggak muncul jadi susah. Saksang B2 tolong dinaikin di bawah saksang B2. Mana berani hotel naik. Itu ada di bawah Bang, saksang, ada hutapea-nya, saksang B2 apa hutapea gitu namanya tadi. Ini saksang naik, ya naik itu dah. Saksang selamat pagi, selamat siang, selamat pagi Stan. Saksang. Ya, hotel Bang. Hotel ya Bang. Iya Bang. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat siang. Mau jadi berhala ya? Mau jadi berhala? Aduh, mau jadi berhala lagi nih. Saksan. Tarsan. Lari dia. Pak Saksang, jangan nge-report Pak Saksang. Ayo ngobrol aja. Nggak di-mute kok. Jangan nge-report Pak. Ayo Bapak, silakan naik. Jangan nge-report Pak. Tempat naik dulu. Nah, ini dia DM lagi tuh. Gua diturunin katanya. Pak Saksang jangan diem, jangan ini. Jangan nge-report, langsung ngomong, langsung diskusi. Nge-DM terus. Silakan. Pak Saksang silakan. Jangan diem, langsung ngomong. Ini. Enak ya. Terbang singa ke Bang Singa. Alhamdulillah. Bang Suma. Silakan Pak Saksang. Mana ini Pak Saksang? Yuk, Pak Saksang langsung ngomong. Jangan diem. Jangan atau gini aja Bang, gak usah diskusi. Kau nanya aja lah, kau nanya aja. Kalau nggak Bang diskusi jangan nanya aja. ngerepot. Yuk naik. Bang Farid, suara saya noise nggak ini? Noise sedikit, Bang Stephen. Agak noise sedikit ya. Masya Allah, luar biasa ya. Masya Allah. Oten, naik Oten. Wow, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, jazakallah khair. Pak Saksang, jangan typing doang, jangan. Jair. Nanti kau yang
Oten kagak nongol, tapi donat banjir. Lucu Tuh, Saksang. Pak Saksang di bawah ya, naik Pak Saksang. Naik Pak Saksang, naik. Jangan nge-report, langsung bicara aja, langsung ngobrol. Bertanya aja, bertanya. Kalau nggak bisa diskusi, aja. Kenapa diam? Ngomong Pak, aduh jangan nge-report, ngomong langsung. Aduh Bapak ini. Silakan pertanyaannya. Al-Quran jiplak dari Alkitab. Kenapa tuh? Wow. Terusnya wow. Silakan Bapak Saksang membuktikan, silakan Silakan, buktikan. Buktikan. Membuktikan. Mau nggak? Dalil mana? Musa. Dalil mana? Mana dalil? Musa dari Alkitab. Musa dari Alkitab. Jangan ngomong doang, tunjukin. Jangan ngomong doang, tunjukin dalilmu. Tunjukkan di original text-nya. Di original text-mu. Kau on cam. Ya. Musa tunjukkan ada di original text-mu ada kata Musa. Weh, Musa ada nggak di Al-Quran? Jadi mana ada? Di Bible Dari Alkitab. Enggak perlu tunjukkan. Di Alkitab itu ada kata Musa. Tunjukkan original text-nya. Ya, di Keluaran itu semua Musa. Itu bahasa Indonesia. Pak Saksang, tolong ke pembuktian aja, ke pembuktian. Pembuktian aja. Ada nggak Musa di Al-Quran? Yang ada itu congormu, Coba izin coba teman-teman. Jiplak adalah jiplak. Musa kami akui untuk Bani Israel. Nah, tidak ada yang bertentangan ajaran Musa dengan apa yang itu jiplak, udah jiplak di Alkitab. Adam dari Alkitab. Ini Musa nih. Daud dari Alkitab. Enggak ada Musa kayak gini. Alkitab ada. Gue kan ini tunjukin. Gue cum laude lagi. You know. Al-Quran jiplak dari Alkitab. Linda, yang Musanya di mana di sini tunjukkan ayat-ayatnya. Ini bahasa Yunani, di mana nih Musanya? Ada nggak Musa di Alkitab? Di Al-Quran ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Kenapa? Dari Alkitab. Ya kalau Alkitab mana? Oke. Izin dulu kan. Ini. Enggak perlu kita pakai ilmu. Jelas. Jadi begini. Kalau dengarkan. Dengarkan gantian kita. Ada di dalam Al-Quran maupun di Bible ada, tetapi tidak ada yang bertentangan. Nah, Musa ini di mana untuk Kristen? Itu namanya jiplak. Musa bukan Islam. Apakah Musa menyembah manusia? Musa itu Yahudi. Apakah Musa menyembah manusia? Zaman Musa Kristen belum ada, apalagi Islam. Jiplak. Jiplak namanya. Musa menyembah manusia? Al-Quran. Apakah Musa menyembah manusia? Itu. Nah, kalau di dalam Al-Quran Musa menyembah manusia, digagu, pasti gagu sama gue bilang. Manusia, itu baru jiplak. Itu harus Anda. Pasti gagu, gue bilang kan tadi. Ya kan? Sama gue pasti gagu. Gue udah bilang. Bukan gitu Pak Saksang, bukan gitu. Pasti gagu, kan gue udah bilang tadi chat gue. Lawan gue pasti gagu. Nggak tertib, bukan. Pasti baik-baik lah kamu. Musa jiplak. Kalau rame-rame. Musa jiplak dari Alkitab. Yang lain izin dulu. Daud jiplak. Dengarkan Pak. Dengarkan Pak. Jangan di-mute. Gagu kan, gagu. Begitu. Enak kan? Ludah rohani. Iya. Misalnya nih Pak Dalbo, misalnya saya menuduh Pak Dalbo ganteng, terbukti nggak? Coba Pak Dalbo open cam. Tuduhan saya harus terbukti. Coba open cam Pak Dalbo. Harus terbukti tuduhan saya, gitu loh maksudnya. Maksudnya tuh saudara Saksang harus terbukti, tuduhan itu harus terbukti, bukan nyerocos. Jangan fitnah. Silakan Pak Dalbo. Dia pikir
Bible, perjanjian lama itu adalah Taurat, adalah Talmud. Kitab Yahudi itu adalah Talmud. Bible itu perjanjian-perjanjian. Kalau kita baca Talmud, ya Taurat atau kitab para nabi dalam Yeremia 31 nomor 1 sampai 31 lagi, itu adalah perjanjian baru. Yang dimaksud di situ adalah Taurat. Nah, Bible Pak Matius, Pak Lukas, Pak Paulus ini perjanjian apa, Cik Ayu? Nah, ajaran-ajaran para nabi tidak ada yang bertentangan. Kadang-kala kemarin saya ditanya juga, ini sekarang yang mereka premin itu Al-Quran menjiplak Bible. Ya, kalau ada kesamaan, ya tunjukkan kesamaannya pada para utusan ini. Allah ya menghamili kedua putrinya. Cari di Al-Quran apakah demikian. Nah, itu pertama. Dan kedua, Salomo dituduh menyembah berhala. Di dalam Al-Quran apakah ada menyembah Salomo, Nabi Sulaiman menyembah berhala? Enggak ada. Daud mengambil istri anaknya. Apakah ada di dalam Al-Quran? Kagak ada, tante. Itu harus kalian buktikan. Nah, di Bible ini semua nabi itu sangat dihinakan, sangat direndahkan. Yang mereka bangga-banggakan itu adalah kanda Paulus. Di luar daripada Paulus itu termasuk Yesus dihinakan. Yesus mati terkutuk. Ya, jangankan manusianya sampai penulisnya, malaikat aja dengan Tuhan-Tuhan yang tercatat di dalam Bible itu semua berbohong. Bukti pertama, malaikat ini menyampaikan kepada Maria, "Hai Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan beri dia nama Yesus." Itu malaikatnya itu. Dan ketika malaikat ini bertemu dengan gembala, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud." Tuhan yang lahir. Nah, ketika dalam Matius 1:21 dan seterusnya, apa penyampaian malaikat di situ? "Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan berilah dia nama Immanuel." Immanuel, saudara, yang mana penyampaian yang jelas ini yang disampaikan oleh malaikat? Yang mana? Itu kebohongan malaikat dan kebohongan Tuhanmu. Catat ya, Karisten dongo, catat ya. Nah, ketika Yesus meminta, "Aku akan meminta kepada Bapa untuk mengirimkan seorang penolong." Seorang penolong. Nah, tiba-tiba Bapak ini apa yang Anda kirim? Roh. Ibarat saya COD, saya beli kipas angin. Toke, saya beli kipas angin nih, pesan kipas angin, yang datang anginnya. Inilah catatan tenggiri. Pahami dulu, Biblemu ini adalah buku-buku karang-karangan. Mengambil, dijadikan perjanjian lama, kitab Yahudi, padahal kitab Yahudi adalah perjanjian baru menurut kitab Yahudi, tetapi dijadikan dasar perjanjian lama. Tidak ada validasi orang-orang Yahudi mengimani kitab-kitab yang ada Matius, Pak Lukas, apalagi Pak Paulus. Tidak ada, saudara. Oten, Bogor, tunggu kali Kristen ini. Lanjut. Itu yang ditampilkan Emil. Lanjut. Bibel karangan Matius, Bibel karangan Lukas, Bibel karangan Jadi Bibel itu dikarang-karang. Yang karang siapa? Ini karangan ini.
Karangan semua. Karangan semua. Ini karangan semua nih, karangan nih. Karangan Matius, karangan Lukas, karangan Markus, karangan Yohanes. Terus dirubah lagi, karangannya dihilangkan. Injil Lukas, Injil Matius. Waduh. Ini gara-gara Tuhan jadi Tuhan. Nah akhirnya apa? Manusia dituhankan. Gila deh. Lanjut. Itu dirubah jadi Injil Lukas, Markus juga dibawa tulisannya menurut Lukas, menurut Yohanes, menurut Markus. Bukan itu Injilnya, bukan. Karangan. Kalau dikatakan iya karangan, karangan. Kalau dikatakan Injil karangan menurut Lukas. Firman Tuhan, tapi isinya kok cerita tentang kewahyuannya. Wahyunya mana? Segala firman yang telah aku sampaikan yang telah kau berikan padaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana itu dia? Firman itu mana? Itu catatannya. Apa aja firman itu? Oh, nggak ada. Berarti Bang Datu ini ajaran Kristen tidak berasal dari ajaran Yesus ya, Bang Datu ya? Itu ya kesimpulannya ya? Enggak ya? Ajaran Kristen itu tidak berasal dari ajaran Yesus, sebab Kristen adalah istilah Yunani yang berasal dari kata Bukan. Bukan kan? Bukan Bang Datu ya? Nah, iya iyalah. Disitulah intinya sebenarnya. Itulah hasil karya tulis. Itu dia. Bukan. Karena Yesus sendiri berasal dari Israel yang tentunya berbahasa Ibrani kan? Ya enggak? Padahal tuh. Jadi bagaimana mungkin Yesus itu mengajarkan kekristenan yang berbahasa bukan bahasanya, ke bahasa Ibrani? Kan gitu. Nah itu dia. Ini paham itu. Ada otak dia. Otak dia. Mayeleksi otak dia. Mayeleksi Islam apa Kristen? Mayeleksi Islam apa Kristen nih? Waduh ngerep. Tidak samanya. Makanya kami mengajarkan kepada teman-teman Kristen supaya belajar baca Bibelnya. Kami sampaikanlah apa yang dikatakan Yesus. Yesus menyuruh menyembah Bapa Tuhan langit dan bumi. Satu-satunya Tuhan yang benar itu Bapa. Kami menyampaikan kepada itu kami sekalian supaya paham bahwa Yesus itu menyembah Tuhan, yaitu Bapa di sorga. Halilintar. Lagi kan soalnya ini Nora kan dari Kristiani dulunya ya. Pintar dia itu, udah belajar dia Bibel, tambah pintar makanya masuk Islam. Begitu itu Bu Cantik. Iya, sudahlah kalau itu pilihannya itu. Memang kita maunya jangan seperti itu. Kalau itu pilihan dia terserah. Aku pun Kristianinya itu. Tidak mau menjual imanku toh. Sejak sakit-sakitnya aku, penderitaan apapun, tapi aku tetap mikul salib seperti Yesus sampai mati. Iya. Selamat malam Lai, apa kabar Lai? Lai Siagian. Aku tidak lain. Hah? Aku itu bukan Siagian, cewek aku loh toh. Mau ongkem kurang bagus jaringannya. Oh, jadi nggak boleh manggil Ito sama perempuan? Manggil Ito lah. Kalau panggil lain nggak boleh? Janganlah. Kalau sama anak Maria boleh panggil Tuhan? Jangan bercanda. Oh iya, nggak boleh bercanda. Iya, ini Ito dari sekte mana Ito? Saya karismatik. Wih, bagus itu. Bisa bahasa roh kalau karismatik itu. Itu nggak diwajibkan bahasa roh. Kalau memang pun betul-betul datang ya bagus. Nggak apa-apa. Nggak berbahasa roh pun nggak menghalangi kita untuk masuk surga. Yang penting hati kita yang tulus. Hati kita yang diutamakan kan jangan berbuat dosa. Kalau menyembah manusia dosa nggak itu? Ya dosa kalau manusia. Berarti menyembah Yesus dosa dong.
Yesus beda toh. Yesus beda itu. Itu tidak seperti manusia kita. Dia itu manusia utusan Tuhan. Manusia yang utus Allah. Dia datangnya dari sorga, turun ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia dan naik kembali ke sorga sesudah dia bangkit. Dia itu memang datangnya dari sorga, bukan manusia biasa seperti hasil pernikahan. Dia itu bukan hasil pernikahan. Dia itu hasil Roh Kudus, urapan dari Bapa dari sorga. Datangnya dari sorga, datang ke dunia menyelamatkan umat manusia. Dan dengan cara apa dia menyelamatkan? Karena manusia sudah berdosa. Apa dosanya manusia itu? Loh, apa dosanya manusia? Iya. Itulah karena itu tidak mendalami. Iya, kita dituduh. Bisa ngomong seperti itu. Kalau kita mendalami sudah membaca Alkitab, kita tidak akan berbuat seperti itu. Iya, kita dituduh berdosa tapi kita tidak pernah lakukan dosa. Itu fitnah namanya itu. Sejak si Adam dengan Hawa udah berdosa manusia Pak. Iya, melakukan dosa kan Adam dan manusia Hawa. sudah berdosa, dosa keturunan dari Adam dan Hawa. Iya, melakukan dosa kan Adam, bukan kita itu. Itulah yang dibilang namanya itu keturunan. Kita kan keturunan Adam dan Hawa itu Lah kenapa pula kita yang menanggung dosa keturunan? Ya itulah. Di mana dalilnya rupanya? Ya itulah ajaran di kami. Kalau kita kami nggak pakai dalil-dalil kami. Mati pakai dalil-dalil. Jadi apa namanya kalau tidak pakai dalil? Itu namanya fitness. Itu. Terserah itu kalau mau fitnah. Aku pula dipanggil itu juga. Keyakinanku juga nggak bisa diganggu orang. Iya itu, tapi kan itu kalau tidak kita berdosa tapi dibilangnya kita berdosa itu fitness. Bagi kamu. Nah, sekarang kalau itu tidak mencuri ayam tetangga, dituduh mencuri ayam tetangga, itu fitness ya. Beda loh toh, itu beda. Ini kan masalah beda dan Hawa yang karena kita ini lebih bahaya ini. Toh, jangan disangkut pautkan ke duniawi toh. Nah, ini malah lebih bahaya. Kepercayaan kami toh. Jadi lakukan kepercayaanmu, lakukan kepercayaanku. Enggak usah mengusik agama orang lain. Itu aja. Berarti kepercayaan itu ini cuman fitness aja nya. Fitnah itu berarti. Kamu yang seperti itu urusannya biar Tuhan yang mengurus. Tidak boleh memfitnah, itu dosa itu, nggak boleh. Cuma sama Edi saja dulu apa? Di Kristen itu boleh memfitnah rupanya ya? Nggak ada berfitnah. Ya itu. Kami berfitnah ajaran kami yang bau lain. Gini loh. Bilang Adam mewariskan dosa kepada kitanya, itu fitness. Iya, keturunan kenapa? Ya. Itu Alkitab kami ada. Adam yang melakukan dosa, kenapa pula kita yang dituduh berdosa? Udahlah. Hah? Belum seberapa itu. Itu fitness itu. Adam yang makan buah kok kita yang kenyang itu. Apa enggak rusak? Kami itu bagi agama kami. Iya itu kan kami yang diajarkan itu yang baik-baik loh. Ajaran kayak begitu bikin orang rusak. 72 bidadari hanya seks yang mau diikuti, nikah. Siapa yang mau itu masih mending, lebih bagus daripada orang yang melakukan dosa. Kita yang tanggung dosa. Sebenarnya nggak ada perempuan yang mau dimadu. Tapi karena laki-lakinya kegatelan. Ada nggak orang mau menanggung dosa orang lain itu? Ya Yesus, itulah makanya beda. Ya, itu fitnah. Itu kenyataan. Tadi Adam difitnah, sekarang Yesus lagi yang difitnah. Ini kok agama kok tukang fitnah sih itu? Biarlah Tuhan yang berurusan. Ya Tuhan lagi yang difitnah. Tadi Adam. Yang benar Tuhan yang menentukan, nggak usah. Tadi Adam, lalu Yesus, sekarang Tuhan lagi yang difitnah. Kalau ini cuma yang kulit kenal, aja sama si Edis. Kenapa Edis itu orang gila itu, nggak ada ilmunya. Mungkin yang ngomong juga kali gila.
Iya samanya seperti itu, orang tidak mewariskan dosa kok disuruh menanggung dosa. Oh, nah. Itu sudah makan? Belum. Belum. Hai. Lari dia lari. Aduh. Nggak mau dipanggil Ito, panggil saya Ito. Gimana nih muridnya Dinda Nore nih ah? Aku bukan Lai kata dia. Lah saya sendiri dipanggil Ito. Wah pikun. Fitnah agama yang dibentuk dari fitnah kepada Nabi Adam, habis itu fitnah Yesus lagi, habis itu Tuhan juga difitnah. Apanya ini agama kayak gini? Alhamdulillah. Oke, kita sapa dulu Bang James Bon. Selamat malam Bang James Bon. Kristen atau Muslim Bang? Oke, silakan teman-teman Kristen ya yang mau naik. Hari ini Bang Zuma lagi buka bengkel las otak. Dokter Ito Zuma. Ketahu. Dokter Ito Zuma lagi buka bengkel las cuci otak, las karbu, otak. Pokoknya otak ini dilas. Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan. Nur Libra. Iya, Nur Libra. Ini yang naik 3 orang ini ada yang Kristen nggak? Dari ketiga orang ini yang naik, Nur Iska sama Has sama Nur Libra. Has ini Islam. Baik, izin yang kawan-kawan Muslim ya, kalau bisa standby dulu di bawah biar teman-teman Kristen yang naik biar bisa diskusi ya. Mohon maaf untuk kawan-kawan Muslim ya. Izin turunkan aja Bang, mohon maaf. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman Kristen. Ini kebetulan lagi buka bengkel las cuci otak, las karbu. Tadi ketawanya Bang Has itu bagus, lucu loh. Silakan teman-teman Kristen. Ya, silakan kirim permintaan yang Kristen ya. Ito lae opung silakan. Diterima kok di sini, disambut. Nanti dipanggil Ito juga kalau mau dipanggil Ito yang lagi Ito juga. Ito Ida. Bagaimana sepeda kumbang kemarin udah dijual belum, Bang? Ya, Bang Ida. Bang Ida, monitor. Suma pencemaran agama Kristen. Pencemaran agama Kristen katanya. Alamak. Memang sudah gitu ciptakan dari sananya kok. Nanda, aku ulang-ulang video tadi malam itu sama pendeta. Mati sakit perutku ketawa. Siapa nama pendeta itu? Saya nggak tahu namanya, cuman itu aja nama akunnya, Makanan Rohani. Makanan Rohani, suka disco gitu ya. Sedikit-sedikit joget. Silakan Bang Lia Bebo, Kristen atau Muslim Bang? Bang Lia Bebo, silakan dibuka mute-nya supaya bisa ngomong Bang. Kristen atau Muslim, Ito atau opung atau tulang atau laek, silakan. Mute-nya dibuka biar bisa ngomong, biar suaranya kedengaran. Mikrofonnya dibuka. Teman-teman Kristen gak usah marah-marah, di bawah, naik aja ke atas teman-teman ya. Lagi buka bengkel nih, cuci otak. Mas otak. Biar otak-otak dompala itu nanti dibuka dompalanya sedikit-sedikit. Yuk silakan teman-teman Kristen, saya jambak juga ini, ada yang mengaku saya murtad katanya, silakan. Bangga kali dia jadi murtad. Padahal murtad itu artinya orang yang menghinakan dirinya. Selamat malam Bang. Saya murtad. Saya hina. Baik. Terima kasih sudah mengundang saya. Silakan Bang Hina. Menyampaikan di sini. Iya. Kalau si Bang Yuma itu
selama ini dia tidak sesuai dengan isi firman Tuhan yang kami di Alkitab itu, karena dia melesetkan kata-kata yang dia buat. Dia buat kata-kata sendiri. Tuhan mana yang berfirman kepada Paulus? Coba abang lihat di Ibrani kata abang pasal 7 ayat 5 yang abang isinya. Abang baca sendiri itu. Ibrani 5 nomor 7 kali Om. Ya, itu. Abang bilang karena dia soleh diselamatkan, sedangkan yang aslinya itu karena dia soleh didengarkan, bukan diselamatkan, Bang. Jadi abang tuh melesetkan kata. Berarti didengarkan aja dicuekin gitu. Cuma didengar aja enggak melakukan ajaran sesat itu. Gara-gara dia soleh kata abang dia diselamatkan, padahal kalimat yang benar itu karena dia soleh terus dia didengarkan gitu. Bukan terus diselamatkan. Setelah dia didengarkan dia nggak diselamatkan gitu, dicuekin. Berarti abang anggap gara-gara dia soleh terus diselamatkan, bukan gitu Bang, malah dia sendiri. Jadi maksudnya gimana? Jadi maksudnya gimana? Kan kalau kata Esa Koyo itu artinya dikabulkan kan? Dikabulkan, diperhatikan. Kawan, coba kamu lakukan pendekatan bahasa Yunani dulu. Di situ jelas dikatakan Esa Koyo artinya apa? Dikabulkan, diperhatikan. Abang ngaur Bang, tidak sesuai Bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tidak sesuai Bang, karena isi firman Tuhan yang sebenarnya itu bukan kayak gitu kalimatnya. Loh, kok ngajarin saya pula? Sekarang saya tanya, original teks yang dikatakan. Oke. Original teks yang digunakan di situ apa? Coba abang baca itu, kalau tidak percaya. Yang Anda katakan kata mendengar itu apa? Coba. Esa Koyo itu artinya apa? Karena ya didengarkan dengan diselamatkan, apakah sama Bang? Inti dari kalimat pasti beda Bang. Saudara, ketika Anda berbicara, kawan, sabar kawan. Ketika Anda berbicara bahwa saya telah menyalahartikan atau memplesetkan kitab saudara, sekarang coba Anda kemudian informasikan ke saya bahasa Yunani kata mendengar itu apa? Bukan masalah itunya Bang, tapi kalau bahasa Indonesia kalau didengarkan itu berarti orang yang sedang berbicara Bang. Kalau diselamatkan itu berarti orang yang diselamatkan, tapi yang coba abang itu saudara, Esa Koyo itu sebenarnya bukan itu Bang. Saudara, kalau kita berbicara original teksnya, Esa Koyo itu artinya bisa didengarkan, bisa dikabulkan, bisa diperhatikan. Sekarang yang Anda pahami di sini, ketika Yesus berdoa, apakah doanya dikabulkan atau tidak dikabulkan? Jawab. Jawab dulu. Jawab dulu. Saya tanya, ketika Yesus berdoa kepada Tuhannya, apakah doanya dikabulkan atau ditolak? Tapi bukan diselamatkan Bang. Nah, karena dia soleh bukan diselamatkan. Dikabulkan, kan dia minta. Dengarkan saudara. Ya. Di situ ada kata di dalam bahasa Yunaninya itu zazo. Zazo itu apa? Penyelamatan atau menyelamatkan atau apa ini? Dihindarkan dari musibah. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan karena kesolehannya, Dia telah didengarkan. Maksudnya kalau didengarkan itu apa? Kan? Bukan diselamatkan kan? Dia memohon untuk apa? Dia memohon untuk diselamatkan atau apa? Nggak ada, dia sendiri yang menyelamatkan dirinya. Inilah yang dikatakan Kristen itu dongots. Ibrani 5 nomor 7 dia berdoa, sabar, dia meratap tangis, dia berkeluh kesah, kemudian dia bermohon dengan ratap tangis itu, memohon supaya apa? Diselamatkan. Pantas saja kamu murtad karena kamu dongot. Karena abang nggak sesuai, Dalil kitabmu itu coba saudara yang baca, silakan. Saudara, dengarkan saya, jangan bicara sendiri. Oke? Jangan bicara sendiri. Dengarkan saya, tolong kamu baca Ibrani 5 nomor 7 itu. Saya ingin dengar, silakan. Abang sendiri yang baca kalau. Oke, saya baca. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan Yesus mempersembahkan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesolehan.
Saya baca ya, Yaudah. Bang ya. Saya baca ya. Silakan. Ibrani pasal berapa tadi, Bang? Hah? Ibrani pasal berapa tadi? Apa? Apa, Bang? Ente mengajarin saya begini mereknya. Tunggu sebentar, Bang. Iya, pantas kamu murtad, otakmu nggak ada. Wajar. Memang nggak bisa bertahan orang di Islam kalau tidak berakal. Harus pindah. Karena di Islam itu hanya orang yang berakal. Nah, tempatnya orang-orang tidak berakal itu ya sekarang tempat Anda itu. Nggak boleh berakal di situ. Kapan Anda berakal, Anda gila permanen. Silakan. Anda baca Ibrani 5 nomor 7. Nah, tak ajarin. Silakan. Ibrani 5 ayat 7 kan? Iya, bukan ayat. Kamu salah itu, nomor. Iya, sama juga tuh. Enggak sama dong. Ayat itu firman Allah. Katanya murtad. Lah, ini. Tuh baca. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan. Dia minta diselamatkan. Masih kurang. Tuhan minta diselamatkan. Itu kira-kira masuk di otak itu? Tidak masuk. Makanya agama Anda nggak boleh berotak. Sozo. Zozo itu artinya apa? Menyelamatkan, diselamatkan. Selamat. Bang Suma. Ayo, murtadlah ke neraka lah. Menyembah makhluk yang juga minta diselamatkan. Bang, bukan itu ayatnya, Bang. Ya, bukan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Matius 12:5. Iya Bang, Masya Allah. Semalam kita udah jumpa kawan. Ayo. Matius di mute dulu ya Bang Matius ya. Silakan dilanjut dulu Bang Zuma, silakan. Iya, pantas kamu murtad karena otak Salah, itu Bang, punya. bukan itu, Bang. Bukan itu. Coba ya. Di Ibrani pasal berapa ya? Itu salah ayatnya, Bang. Bukan itu yang saya maksud, Bang. Jadi yang mana? Tunggu sebentar, Bang. Tunggu. Nah, ini kayak Paulus juga ini tukang fitnah ini. Ini bukan fitnah, Bang. Betul-betul nih ada di video Abang loh. Ya silakan. Ya. Oh, Keluaran 23 nomor 7. Bukan. Ibrani dia, Bang. Tapi bukan itu. Ya. Ibrani berapa? 13 nomor 8. Di videonya Abang, berarti dia nyimak juga ya. Waduh, Bang Zuma kena. Waduh, kenapa ya Bang Zuma kena? Astaga, kena tombak lagi kasihan nih. Gara-gara orang kau ini mati. Orang ini batombak ke. Apa kau mau ini batas tombak orang ini? Abang tadi baca yang keberapa, Bang? Tunggu dulu sebentar. Kena tombak. Ibrani 5:7 tadi Bang yang dibaca. Nah, Abang kan dijelaskan di video Abang yang tampil di televisi itu. Di situ Abang membaca kalimat firman Tuhan itu tidak sesuai dengan isi yang ada di firman Tuhan ini, Bang. Sedangkan di firman Tuhan ini, Bang, isinya itu seperti ini. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan tetap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan, bukan diselamatkan, Bang. Tapi Abang bilang karena kesalehannya ia diselamatkan. Kan tidak masuk akal, Bang. Di mana? Ada di video itu yang siapa ya? Tunggu. Coba tengok Bang Zuma di bawah atau tidak. Pokoknya artis dia. Ada di video di televisi langsung enggak. Jadi apa yang dia bacakan sebenarnya di firman Tuhan tuh enggak sesuai.
Diubah Kak, diubah. Makanya Bang sekali-sekali itu menyelam ke original teks. Enggak ada Bang. Supaya Anda pintar, Anda pandai. Ini asli Jangan kayak teksnya. topai lompat-lompat, Anda tidak menyelam ke original teks. Makanya belajar ke original teksnya. Maka saya baca sesuai teks nih Bang. Maka saya baca sesuai teks. Saya lihat Terjemahan apa tidak yang dia sesuai dengan ucapkan apa tuh yang sesuai. diterjemahkan gimana Bang? Pasti murtad orang karena nggak berakal. Nah, cocol lah. Justru gara-gara dia bukan orang Kristen, jadi dia asal-asalan menyabarkan apa yang ada di si firman Tuhan itu. Yang penting Di mana kesalehannya? Di mana tertulis kesalehannya, Bang? Nah, coba Dimana kakak tertulis baca kesalehan? Ibrani pasal 5 ayat 7. Nah, Dalam hidupnya sebagai manusia, ia Ya. telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan meratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya nah terus dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Oke, jadi di sini Bang Juma berkata dia karena kesalehannya diselamatkan katanya. Loh, kan beda itu kan. Didengarkan dengan diselamatkan kan jauh berbeda kan. Loh, sekarang begini. Yesus berdoa dikabulkan apa enggak? Kak, yang berkata ini Yesus sendiri loh. Allah sendiri. Iya benar, ketika dia Sendiri berdoa, yang dia ngomong, terus dikabulkan sendiri yang ke doanya. dengarkan, kan tak masuk akal, Kak. Sebentar dulu, Bang. Oke, saya terima pernyataan Abang. Ketika dia berdoa, dikabulkan apa tidak? Ya dirinya sendiri yang berdoa Kak. Jelas, tapi Dia dikabulkan apa tidak? Tapi bukan dari kesalehannya Kak. Enggak, Bang, sebentar dulu. Dia dikabulkan apa enggak? Ya kalau masalah dikabulkan pastilah, mustahil lah dikabulkan. Tapi kan kita beda Kalau topik, Kak. dikabulkan, sebentar dulu, Didengarkan Bang. dengan Kita baca. diselamatkan beda. Sebentar dulu, Bang. Kita baca. Dan dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan. Nah, berarti dia memohon dan berdoa dengan ratap, tangis, dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya. Nah, iya Berarti betul. dia meminta keselamatan, betul tidak? Nah, sekarang karena kesalehan dari Yesus, ia telah didengarkan, berarti dikabulkan, betul? Nah, berarti sebentar dulu, Bang, sebentar. Jangan dulu masuk, kita belum selesai, biar dapat poinnya. Oke, berarti dia berdoa, meminta kepada Tuhannya untuk diselamatkan. Nah, karena doanya didengarkan, berarti dia diselamatkan, betul? Terus? Nah, sekarang begini, sebentar dulu. Nah, sekarang begini, apakah Tuhan minta diselamatkan? Ini kan yang berbicara ini Tuhan sendiri. Loh, iya, yang berbicara ini Tuhan sendiri. Yesus Tuhan kan? Dia mau menyelamatkan dirinya sendiri, tidak mungkin kan? Iya, Yesus Tuhan bukan. Iya, Yesus Tuhan bukan. Yang saya komen tadi itu Abang jawab dulu, Bang. Sebentar dulu biar kita dapat poin. Yesus Tuhan bukan. tetap Allah sama. Nah, dia berdoa kepada siapa? Tetap dirinya sendiri. Jadi dia berdoa kepada dirinya sendiri, dia meminta keselamatan dari dirinya sendiri. Oh alah. Pantas aku murtad, Bang. Tidak masuk akal lah. Masa dia dirinya sendiri yang Allah terus minta selamatkan dirinya sendiri, tidak masuk akal, Kak. Loh, sekarang begini, dari Ibrani 5 nomor 7, apakah doanya didengarkan? Nah. Iya, tetap didengarkan. Yang mengabulkan doanya ini siapa? Mana ada doanya dikabulkan, nggak ada, Kak. Dia sendiri. Oke, yang mendengarkan doanya ini siapa? Manusia. Jadi Yesus berdoa kepada manusia. Parah juga, pantaslah dia murtad. Ya jelas. Nah sekarang begini, dalam hidupnya sebagai manusia, sebentar dulu. Dalam hidupnya Yesus sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan. Yesus sebagai manusia, ia Bang telah Dio, mempersembahkan. Saya mute ya Bang Dio ya, sorry. Nah, sekarang Yesus yang kau bilang adalah Tuhan, dia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap, tangis dan keluhan kepada Dia. Nah, Dia ini siapa lagi? Dia siapa, Bang? Allah itu sendiri. Beda dengan Yesus? Sama.
Berarti Yesus berdoa kepada Yesus dan Yesus mendengarkan doanya sendiri. Nggak mungkin kan? Masuk akal kan? Gak masuk akal. Yang membuat gak masuk akal kau atau Bible? Ya, kakak sendiri yang ngomong, kakak sendiri yang membuat kalimat kayak gitu. Pertanyaannya. Sekarang begini, sekarang dalam hidupnya sebagai manusia, siapa hidupnya sebagai manusia ini merujuk kepada siapa? Nah itu Allah menyerupai manusia. Berarti Yesus. Ya. Oke, Yesus sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Dia ini siapa? Ya Allah itu sendiri. Apakah Yesus juga? Tetap. Oke, berarti Yesus berdoa kepada Yesus. Betul kan? Ya. Nah, Yesus sebagai manusia berdoa kepada Yesus yang adalah ilahi. Ya. Oke. Yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Siapa yang sanggup menyelamatkan Yesus dari maut? Nah, itu manusia. Yesus sendiri. Itu manusia. Yesus ilahi menyelamatkan Yesus manusia. Yang sanggup menyelamatkan dari maut itu Allah itu akan menyelamatkan manusia gitu. Bukan Ya, dia akan Allah itu menyelamatkan adalah Yesus tadi. ya oke. Allah itu adalah Yesus juga. Ya. Oke, berarti Yesus ilahi menyelamatkan Yesus manusia. Kak, kalimat di sini Kak, yang sanggup menyelamatkannya dari maut itu Tuhan berkata Saya kepada bertanya, manusia, yang menyelamatkan Yesus sebagai manusia ini siapa dulu? Beda poinnya. Allah. Allah ini Yesus tidak? Tetap sama. Berarti Yesus ilahi menyelamatkan Yesus manusia. Ya, dia berkata kepada manusia Kak, yang sanggup menyelamatkannya dari maut itu dia berkata untuk manusia, bukan untuk diri. Bukan berarti dia mau menyelamatkan dari maut. Aku suaranya kecil-kecil aja ya. Oke. Akunku baru bangkit dari kematian. Berarti ada yang menyelamatkan ya Bang? Ya, manusia yang diselamatkan Kak, bukan Yesus. Bukan, sama Bang Zuma, akunnya kan baru bangkit. Berarti ada yang menyelamatkan dong. Iya dong. Oke, lanjut Bang. Iya, 1 Korintus 8 nomor 6 bisa Bang, jangan dibaca. bawa ayat-ayat lain lah Bang. Kita fokus ke ayat ini dulu Bang. Abang kan nggak sesuai apa yang Abang jelaskan di video Abang. Ketika Yesus berdoa, doanya dikabulkan nggak? Dikabulkan. Ketika doanya dikabulkan, diselamatkan nggak? Ya, bukan dirinya diselamatkan Bang, manusia. Nah, mulai ngaco kan? Ya, masa Allah menyelamatkan dirinya sendiri tidak masuk akal kan? Ya, bagus. Nah, gitu dong. Jadi ya, jelas pastinya dia berdoa manusia gitu. Oh enggak, dia enggak berdoa untuk manusia. Mana ada Abang so tahu? Dalilnya di situ apa? Mana ada Bang? Abang doanya dalilnya di situ. Firman Tuhan Bang, makanya dalilnya di situ. Ayat aja. Ibrani 5 nomor 7 itu dia berdoa untuk orang lain atau untuk dirinya sendiri? Untuk manusia. Waduh, parah memang. Rusak. Untuk manusia loh Bang, bukan untuk dirinya sendiri. Yesus di situ berdoa untuk siapa? Untuk Allah Bapa, dirinya sendiri. Nah, itu dia berdoa untuk dirinya sendiri. Tujuannya dia berdoa itu supaya untuk menebus dosa manusia Bang. Nah, harus Abang pahami. Maksudnya di mana dia berdoa untuk dosa manusia di situ? Ya, untuk mengampuni dosa manusia Bang. Oh, tidak ada. Tidak ada di situ. Jangan ada pelintir dalil. Jangan lihat satu dalilnya ayat aja, di situ, saudara. Lihat satu ayat aja. Dalilnya di situ, sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan yang sangat kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut. Nah, doanya dikabulkan pastinya. Benar nggak? Nah, ketika dia dikabulkan, diselamatkan nggak dia? Ya, dia kan ini berbicara tentang manusia Bang, Yesus ini. Iya, berarti manusia Yesus ini diselamatkan toh? Tapi bukan gara-gara itu Bang. Alhamdulillah. Tapi Abang bilang karena kesalehannya dia didengarkan gitu kan. Kan dalilnya begitu. Karena kesolehannya, doanya didengarkan. Nah, karena doanya didengarkan inilah maka dia diselamatkan. Karena dia diselamatkan maka dia tidak disalib.
Bukan. Nah bang, ini dia berbicara tentang manusia loh bang, bukan berbicara tentang Iya, kemanusiaan Yesus itu berdoa kepada Tuhannya agar dia diselamatkan. Enggak, Bang. Bukan Dan itu, dia Bang. diselamatkan. Bukan itu. Setelah maksud dari dia firman Tuhan ini. karena Jadi, diselamatkan dia ini berbicara itulah. tentang manusia bang. Dia ini berbicara tentang manusia. Manusia siapa? Kan dia berbicara tentang dirinya sendiri bang. Ini berbicara mengenai dirinya sendiri atau Enggak loh, manusia? dia berdoa bang. Itu dia berdoa itu dia untuk dirinya sendiri. Tetapi di ujung kalimat itu sampai akhir itu dia berbicara tentang manusia bang. Siapa yang saleh kepadanya maka dia diselamatkan gitu bang. Bukan berarti gara-gara Yesus saleh terus Yesus itu diselamatkan, kan tidak masuk akal. Coba tunjukkan dalilnya bahwa Yesus berdoa untuk semua manusia. Di mana itu tertulis? Seluruh umatnya bang. Iya, tunjukkan dalilnya. Ya udah jelas-jelas lah bang di sini bang. Dalam hidupnya sebagai manusia, nah ini kan dia menyerupai manusia bang. Ya memang manusia Yesus itu bukan ayam. Dia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan datang kepada dia. Bagus. Ya Yesus berdoa. Yang sanggup terus bang, yang sanggup menyelamatkan. Yang sanggup itu Nah, ini adalah dia berbicara tentang manusia bang. Yang sanggup itu adalah Tuhannya Yesus itu yang sanggup. Terus? Dia sanggup menyelamatkan manusia bang dari maut. Ya, yang sanggup menyelamatkan Yesus dari maut. Enggak bang, bukan Yesus yang diselamatkan ini, tapi manusia. Loh, menyelamatkannya. Ya itu artinya manusia bang dari maut. Dari mana Anda mengatakan? Sementara yang berdoa di situ Yesus. Masuk akal enggak bang? Kalau Yesus Tuhan sendiri menyelamatkan dirinya kan? Justru karena itulah tidak masuk akal Yesus itu Tuhan. Ya masuk akal lah bang. Loh, kok masuk akal? Kalau masuk akal, kenapa dia berdoa? Ya karena dia Allah sendiri bang. Loh, kok berdoa kepada Allah? Kok berdoa kepada Allah? Gimana Tuhan berdoa? Dia kan menyerupai manusia bang. Ya berdoa kepada Allah yang di surga lah, di Bapa, walaupun dia memang ada berapa? Memang ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan? Satu. Yang di surga atau yang di bumi? Yang dia menyerupai manusia ada juga, yang di surga ada juga. Loh, dua berarti. Bang, tetap satu roh bang, tetap satu. Bagaimana Anda mengatakan satu kalau dia ada itu di hanya menyerupai bang, dia hanya menyerupai. Berarti kalau dia menyerupai manusia berarti di surga kosong. Ya kan dia menyerupai, artinya rohnya ada di manusia itu bang. Berarti yang takut kepada malaikat itu nggak ada bang. Loh, nggak ada. Yang takut kepada malaikat siapa? Nggak Jasadnya. ada. Masa sih Tuhan takut sama malaikat? Nggak mungkin. Ya justru karena itu dia bukan Tuhan. Ya, simpel kan? Abang. Ya, loh, kok menurut saya bisa tidak Tuhan itu takut? Tidak bisa. Yesus takut nggak? Kepada Allah Bapa. Kalau sama malaikat nggak mungkin bang. Kalau dia takut lucu ini. Masa Tuhan takut malaikat bang? Nggak masuk akal bang ini. Tapi faktanya Yesus takut kepada malaikat. Ayatnya di mana? Oke, kita buktikan ya. Saya buka juga ya biar abang. Oke, baik. Abang kan suka ngaur. Abang kan suka silakan. Yang penting bukan otak saya yang rusak. Iya, abang kan suka kayak gitu. Ya, silakan Anda baca di dalam Lukas 22 nomor 44. Baca, jangan saya. Nanti kau bilang saya ngaur. Silakan. Lukas 22 nomor 4. Nomor 4. Oke, saya baca. Ya. Silakan.